بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على دربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتقدم بالشكر لجميع الحضور الكرام في هذا المسجد الذي هو بيت من بيوت الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يبارك في أهله وفي جماعته وفي حاضريه. وأخص بالشكر على إمام هذا المسجد وتعمير هذا المسجد الذين سمحوا لنا بالفرصة وأعطونا الفرصة أن نقف هنا أمام الحضور الكرام. جزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang pertama beliau mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh hadirin yang berada di masjid ini, di rumah Allah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua. Amin Allahumma amin. Dan kemudian secara khusus beliau menyampaikan rasa terima kasih jazakumullah khairan kepada imam masjid ini, Masjid An-Nur, Masjid An-Nur, kemudian juga kepada takmirnya, jajaran pengurusnya yang telah memberikan kepada beliau kesempatan untuk duduk bermajlis bersama di saat ini. وأننا في هذا الصباح وهذا اليوم المبارك نتحدث قليلا عن أهم قضية إسلامية وعن قضية إنسانية، ألا وهي قضية بيت المقدس وأهل بيت المقدس. هذه الأرض المباركة، هذه الأرض المقدسة، هذه الأرض التي باركها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وهذه الأرض هي أرض الأنبياء ومسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي وقف إسلامي لكافة المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، إنما أهل فلسطين هم حراس لهذه الأرض، هم بالوكالة عن كل المسلمين في هذه الأرض يحرسونها ويدافعون عنها. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari ini, pagi yang diberkahi oleh Allah, di pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas, memperbincangkan tentang kejadian-kejadian yang ada di Masjidil Aqsa, kejadian yang ada di Baitul Maqdis. Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis adalah tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanahnya para nabi, tempat Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan tanah wakaf milik kaum muslimin yang ada di seluruh dunia, dan bukan tanah milik kaum muslimin yang ada di Palestina. Hanya saja saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka adalah orang-orang yang menjaga tanah milik kita. Mereka adalah orang-orang yang menjaga tanah wakaf milik kaum muslimin. Artinya
mereka saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka semua adalah wakil kita, wakil kaum muslimin di dalam menjaga kesucian tanah yang diberkahi oleh Allah tersebut. Ketika Khalifatul Muslimin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, waktu beliau menerima kunci-kunci Baitul Maqdis, beliau bilang tanah Baitul Maqdis adalah tanah wakaf milik umat Islam di seluruh dunia, bukan hanya milik orang Palestina. Wallah subhanahu wa ta'ala barakaha fi iddati mawadhi'i min al-Quran, fil Quran wa fi surat al-Isra al-ayah raqam 1 liqawlihi subhanahu wa ta'ala سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. نستدل من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى هو من اختار هذا الاسم لهذا المسجد، وهو من اختار اسم المسجد الحرام أيضا، وهو من بارك هذه الأرض وما حولها. Jemaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang keberkahan Masjid Al-Aqsa dan tanah yang ada di sekitarnya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di beberapa ayat di dalam Al-Quran, di antaranya adalah ayat pertama dari surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, Subhanalladzi maha suci zat yang asra wa berjalankan di abdihi, hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, lailan pada suatu malam, artinya perjalanan Isra, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haula, yang kami Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi tanah yang ada di sekitar Masjidil Aqsa, linuriyahu min ayatina, supaya kami Allah memperlihatkan kepadanya min ayatina, dari tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir, innahu sesungguhnya Allah huwas sami', Allah adalah zat yang maha mendengar, al-basir, zat yang maha melihat. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini menunjukkan bahwa penamaan masjid tersebut, penamaan masjid yang ada di Palestina dengan nama Masjidil Aqsa, adalah penamaan yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Masjidil Haram penamaannya juga datang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari manusia. Oleh sebab itu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa keberkahan masjid ini, kesucian masjid ini, itu juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah langsung memberi nama kepada nama masjid tersebut. Wa innal hadzal masjid al-Aqsa al-Mubarak huwa muhtal min qibal al-Yahud as-Sahainah la'natullahi alaihim منذ أكثر من 75 عاما، وهو يمارس على أهله الظلم، وتمنع الصلاة فيه، ويمنع رفع الأذان، وإن اليهود الملاعين يسعون إلى هدم المسجد الأقصى، ويقومون بحفر الحفريات أسفله حتى يسقط عندما تحدث هزة أرضية، لكن هذا لم يحدث، فالآن يسعون إلى هدمه بأيديهم. أين المسلمون من مصرى نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا ميراث الأنبياء؟
أليس هذا وصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang begitu disucikan oleh Allah, Masjid Al-Aqsa yang begitu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kondisinya terjajah, berada di bawah kekuasaan Zionis Israel. Dan mereka Zionis Israel laknatullah alaihim ini membuat kekacauan. Mereka menzalimi penduduk-penduduk yang ada di sekitar Masjidil Aqsa. Mereka mencegah kaum muslimin yang ada di sana untuk masuk ke dalam masjid menjalankan sholat. Mereka Zionis Israel ini juga melarang bahwa suara adzan dikumandangkan dengan keras. Dan mereka, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mereka berusaha menghancurkan Masjid Al-Aqsa ini dengan cara membuat lubang-lubang di bawah Masjidil Aqsa. Dengan tujuan apa? Supaya Masjid Al-Aqsa telah roboh karena di bawahnya sudah terdapat terowongan-terowongan. Akan tetapi hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa Masjid Al-Aqsa sampai saat ini tidak roboh dengan sebab lubang-lubang atau terowongan-terowongan yang mereka bikin di bawah Masjid Al-Aqsa. Kemudian di hari-hari ini mereka Zionis Israel berusaha menghancurkan Masjidil Aqsa langsung dengan tangan-tangan mereka. ولكن هيهات أن ينالوا من عزيمة إخواننا الفلسطينيين هناك، فهم لهم بالمرصاد على الرغم من الظلم والعدوان الذي يمارس عليهم وعلى أبنائهم ونسائهم. نرى كل يوم اليهود الملاعين يقتلون الأطفال هناك ويقتلون النساء ويضربون النساء. نرى هذا في السوشيال ميديا كل يوم يحدث هذا. لكن هناك بقعة في هذه الأرض وهي مدينة صغيرة جدا، هي دائما من تدافع عن المسجد الأقصى، ألا وهي مدينة غزة. هذه المدينة المحاصرة منذ أكثر من 19 عاما، الآن قاربت على 20 عاما وهي محاصرة، يمنع عنها الهواء، يمنع عنها الماء، المعيشة في داخلها صعبة، لكن أهلها صابرين مرابطين مجاهدين في سبيل الله وفي سبيل المقدسات الإسلامية. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang Zionis Yahudi memiliki rencana yang sangat buruk, yaitu untuk menghancurkan Masjidil Aqsa. Akan tetapi sangat tidak mungkin mereka bisa merobohkan, menghancurkan Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena di Masjidil Aqsa ada pejuang-pejuang tangguh kita, kaum muslimin yang senantiasa mempertahankan kemuliaan Masjidil Aqsa hatta dengan darah dan nyawa mereka. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang Yahudi, mereka melakukan berbagai macam kezaliman. Mereka membantai saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka membunuh anak-anak kita. Mereka membunuh perempuan-perempuan kita. Bahkan mereka kejam, membunuh, mendorong, bahkan menjatuhkan perempuan-perempuan muslimah yang ada di Palestina. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa pejuang-pejuang yang tangguh ini, di negara Palestina ada sebuah kota kecil yang di dalamnya banyak terdapat pejuang-pejuang yang tangguh, yaitu kota Gaza. Kota kecil yang sudah diblokade sekitar 19 tahun lamanya. Bahkan hari-hari ini sudah hampir 20 tahun kota ini diblokade oleh penjajah Zionis. Makanan tidak bisa masuk, minuman tidak bisa masuk, obat-obatan juga tidak bisa masuk kecuali hanya sedikit. Akan tetapi
hadirin yang dirahmati oleh Allah, bahwa saudara-saudara kita yang ada di kota Gaza ini, mereka begitu sabar, mereka begitu tangguh, mereka begitu teguh untuk tetap mempertahankan kemuliaan kaum muslimin, yaitu Masjid Al-Aqsa yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. وإن أهلنا في غزة وفي فلسطين هم أهل إيمان وأهل القرآن، وخاصة مدينة غزة الذي الآن تشتهر وتعرف بمدينة وبأهل القرآن. كل شهر هناك تخريج لعشرات الحفاظ، وكل سنة يقومون باحتفال تسميع القرآن من الفاتحة حتى سورة الناس على جلسة واحدة كل عام. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kota Gaza ini kota kecil di negara Palestina yang hari-hari ini menjadi terkenal karena dahsyatnya penduduknya. Banyak penduduk dari kota Gaza ini yang menjadi ahli Quran. Mereka menjadi penghafal Al-Quran. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dengan kondisi yang sedemikian rupa, kota Gaza ini setiap bulannya bisa mengeluarkan puluhan hafid Al-Quran. Dan setiap tahunnya kota Gaza ini mengadakan wisuda para penghafal Al-Quran yang disimak langsung satu kali duduk dari surat An-Nas, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Artinya 30 juz di dalam satu kali duduk. Padahal kita tahu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kondisi kota itu tidak seperti kondisi kota kita di Sragen ini. ولأنهم أهل إيمان فهم أهل صبر، وطوال هذه السنوات وهم يعدون العدة ويجهزون المجاهدين من أجل تحرير هذا المسجد الأقصى المبارك. وقبل عام وصلت المعلومات الاستخباراتية لقادة المجاهدين في غزة أن اليهود الملاعين يريدون أن يقومون بحرب على أهل غزة وأهل الضفة، وفي هذه الحرب سيهدم المسجد الأقصى. فبدأ المجاهدون بالاستعداد لهذا الشيء، وقد كان المخطط لإسرائيل بعد تاريخ 7 أكتوبر ستبدأ هذه الهجمة وهذه الحرب، ولكن المجاهدون وبفضل من الله سبحانه وتعالى وتمكين منه قاموا بهجمة استباقية ولأول مرة تفعلها الجيوش العربية والإسلامية. قاموا بالهجوم على هذه الدولة المحتلة في تاريخ 7 أكتوبر في الأمس، وقد رأينا ما رأينا من الفيديوهات، والمجاهدون يدوسون على رؤوس جنود الجيش الاحتلال ببساطيرهم. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penduduk di kota Gaza adalah penduduk, mereka merupakan ahli iman, punya keimanan yang sangat kuat. Karena mereka memiliki iman yang sangat kuat, maka mereka bisa sabar bertahan di dalam kota Gaza meskipun kondisinya begitu mengenaskan. Bahkan di beberapa tahun terakhir ini, para mujahidin, pejuang-pejuang Islam yang ada di kota Gaza, mereka mempersiapkan diri untuk bisa meraih kembali kemerdekaan negara mereka, untuk mengambil kembali kemuliaan Masjid Al-Aqsa. Mereka menyiapkan dengan sebegitu detailnya bagaimana strategi untuk menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan setahun sebelumnya, channel mujahidin, para pejuang di Gaza, mereka mendapatkan informasi bahwa Zionis Israel mereka punya rencana besar di tahun ini, di bulan Oktober tanggal 7. Mereka orang-orang Zionis memiliki rencana besar untuk melakukan pembunuhan-pembunuhan ke negara-negara, ke daerah
juga mereka orang-orang Zionis Israel memiliki rencana besar, yaitu mereka menghancurkan Masjidil Aqsa. Akan tetapi biiznillah, dengan izin Allah, rencana yang sudah dirancang oleh Zionis Israel sudah bocor kepada pejuang-pejuang Palestina. Rencana tersebut sudah sampai kepada mujahidin, para pejuang. Kemudian para mujahidin sebelum tanggal yang ditentukan oleh Zionis Israel, mereka memulai menggempur Zionis Israel. Mereka memulai menggempur di tanggal 7 Oktober kemarin. Bahkan tidak bisa lihat di media-media sosial bagaimana gagahnya pejuang-pejuang Islam di saat mereka masuk ke perbatasan-perbatasan wilayah yang sudah dikuasai oleh Zionis Israel. Mereka rebut kembali, bahkan mereka berani menginjak kepala penjajah dengan sepatu-sepatu mereka. وفي أحاديث آخر الزمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خذلهم إلا من لأواء. قالوا: أين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. هذه الطائفة المنصورة هم إخواننا في فلسطين وفي غزة، هم الطائفة المنصورة بإذن الله. هنا لا يضرهم من خذلهم. الخذلان يأتي من الأخ ومن الصديق، لا يأتي من العدو. الآن نرى أن إخواننا العرب والمسلمون تخلوا عن إخوانهم في فلسطين إلا القليل، إلا أهل الإيمان، إلا من بقي في قلوبهم إيمان وشيء من الإنسانية. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang berkaitan dengan hadis-hadis akhir zaman. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu qa'ifatun min ummati," akan tetap ada, tidak henti-hentinya ada sekelompok dari umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "alal haqqi zahirin." Mereka senantiasa memperjuangkan kebenaran, mereka menampakkan kebenaran, li'aduwwihim qahirin, dan mereka juga berani melawan musuh-musuh mereka. La yadurruhum man khadalahum illa billah. Tidak menjadikan mereka lemah orang yang mengkhianati mereka kecuali dari lawan, yaitu kematian-kematian. Maka sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aina hum ya Rasulullah?" Di manakah kelompok yang engkau sebutkan itu, wahai Rasulullah? Di manakah kelompok yang senantiasa menegakkan kebenaran, kelompok yang senantiasa mereka gagah berani melawan musuh-musuh mereka? Di mana mereka, wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hum bi Baitul Maqdis wa aqrabu Baitul Maqdis." Mereka ada di Baitul Maqdis dan mereka juga ada di sekitar Baitul Maqdis. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taifah Mansurah, kelompok yang akan ditolong di akhir zaman, kita sudah melihat tanda-tandanya. Tadi beliau menyampaikan bahwa tanda-tandanya itu kelihatan di Palestina, di Indonesia. Kita lihat kelompok-kelompok ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadurruhum man khadalahum. Tidak melemahkan mereka, tidak memadarati mereka orang-orang yang mengkhianati mereka. Kata al-khul itu datang dari saudaranya, bukan datang dari musuhnya. Sehingga kita tahu jamaah yang dirahmati oleh Allah, saudara-saudara dari bangsa Palestina, yaitu tentunya kaum muslimin yang ada, terkhusus yang ada di negara-negara Arab, maka tidak banyak dari orang-orang yang ada di negara Arab, kecuali orang yang di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah, mereka peduli dengan kejadian yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bahkan kebanyakan dari bangsa-bangsa Arab, mereka tidak peduli, mereka meninggalkan saudara-saudara kita yang
لماذا تركوا إخوانهم في فلسطين؟ لأنهم يخافون من إسرائيل ومن أمريكا، لكن أهلنا في غزة لا يخافون إلا من الله سبحانه وتعالى. تنطبق عليهم هذه الآية: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Orang Arab bilang ke kita, Al-Arab yaqulu lana Israel waraha Amerika, Israel waraha Britania, waraha Faransa, lakin ماذا قالوا إخواننا في فلسطين؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ومن توكل على الله فهو حسبه، وإن أهل فلسطين وأهل غزة هم أهل القرآن، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، لقوله صلى الله عليه وسلم: لله أهلين من الناس، أو لله أهلين في الأرض، ألا وهم أهل القرآن وخاصته. فكيف الله سبحانه وتعالى يترك أهله من الناس أهل القرآن وخاصته؟ Hubungi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada pertanyaan, kenapa kebanyakan bangsa Arab mereka meninggalkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Kenapa kebanyakan bangsa Arab mereka menutup mata seakan tidak tahu kejadian yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Jawabannya adalah karena bangsa-bangsa Arab atau kebanyakan bangsa Arab mereka takut kepada Israel dan juga mereka takut kepada Amerika. Akan tapi hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, saudara-saudara kita yang ada di Palestina mereka tidak takut sama sekali kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesuai dengan yang Allah sampaikan di dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam sebuah ayat, alladzina qala lahumun nas, adalah orang-orang yang manusia mengatakan kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, ketahuilah bahwa banyak manusia sudah berkumpul untuk menggempur kalian, maka takutlah kepada mereka. Maka mereka yang ditakut-takuti itu ternyata tidak takut, bahkan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Semakin mereka ditakut-takuti, maka iman mereka semakin tambah. Semakin mereka ditakut-takuti, iman mereka semakin tinggi, dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Dan Allah juga mengatakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau mereka orang-orang Arab, kebanyakan mereka mengatakan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka orang Arab mengatakan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, takutlah kalian kepada Israel, karena Israel dibantu oleh Amerika, Israel dibantu oleh Prancis, Israel dibantu oleh Inggris. Maka ternyata saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ketika mereka ditakut-takuti seperti itu, mereka tidak takut, mereka tidak down, akan tapi justru zadahum imana, keimanan mereka semakin tinggi, dan mereka juga mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Tadi hadisnya saya sampai bahasa sendiri sampai bahasa Arab. Tadi waktu saya sampai. Lillahi ahlaini minan nas. Dan juga hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa mereka saudara-saudara kita bisa setangguh itu, bisa seteguh itu, bisa sesabar itu? Karena mereka saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka adalah ahlul Quran, mereka adalah orang-orang penghafal Al-Quran atau ahli Al-Quran. Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna lillahi ahlina fil ardh, Allah memiliki keluarga-keluarga di bumi. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah keluarga-keluarga Allah di bumi? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, keluarga Allah di bumi adalah ahli Al-Quran, dan mereka adalah orang-orang khusus.
adalah ahli Allah, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menelantarkan ahli Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan ahli Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaga keluarganya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaga ahli Quran tersebut. وأن في هذه اللحظات التي نحن هنا نجلس ونستمع لهذا الحديث وهذا الكلام إن إخواننا في غزة هذه اللحظات تحت نيران هذا العدو المغتصب، تحت القصف، وهناك شهداء منذ 13 يوما تحت البيوت لم تحمل أجسادهم إلى المستشفى أو إلى القبور، بل بعضهم تحللت أجسادهم. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat ini ketika kita bisa bermajlis dengan nyaman di masjid ini, maka ketahuilah hadirin yang dirahmati oleh Allah bahwa saudara-saudara kita yang ada di Palestina, terkhusus saudara-saudara kita yang ada di kota Gaza, mereka tidak merasakan aman karena di saat-saat ini penjajah Zionis melancarkan serangan-serangan mereka kepada saudara-saudara kita yang ada di kota Gaza, yang ada di Palestina. Bahkan sudah 13 hari kurang lebih mereka menggempur rumah-rumah penduduk yang ada di kota Gaza. Mereka menghancurkan rumah-rumah saudara-saudara kita yang ada di sana. Bahkan sampai saat ini masih banyak jenazah-jenazah saudara kita yang belum diambil karena mereka berada di bawah reruntuhan bangunan. Bahkan ada juga jasad saudara kita yang sudah hancur lebur, tidak bentuk, kalau bahasa kita buatan bentuk, orang bentuk awak beras karena hancur lebur dengan sebab bombardir yang dilakukan oleh penjajah Zionis. الحمد لله نحن هنا نحصل على الماء ونحصل على الطعام، لكن في هذه اللحظات أهل غزة يصعب عليهم أن يحصلوا على الماء الصالح للشرب، بل يشربون من الماء القذر، والطعام لا يأكلون إلا قليل الذي شيء يسد الرمق فقط. المخابز هناك تقصف، المساجد تقصف، إلى هذه اللحظة قصف أكثر من 26 مسجدا، حتى الكنيسة التي هي للمسيحيين قصفوها، المستشفى الذي هو محرم دوليا أن يقصف أثناء الحرب قصفوه، وقتل في داخل هذا المستشفى أكثر من 500 شهيد، أكثرهم من الأطفال والأبرياء والنساء. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat ini, di hari-hari kita bisa menikmati seteguk air. Kita bisa mudah mendapatkan air minum. Kita bisa mudah mendapatkan makanan. Akan tetapi saat ini saudara-saudara kita yang ada di kota Gaza, mereka kesulitan untuk mendapatkan makanan. Mereka kesulitan untuk mendapatkan air minum. Bahkan air yang mereka konsumsi adalah air yang sudah keruh, air yang sudah kotor mereka konsumsi. Karena apa? Di akhir-akhir ini mereka penjajah Zionis menyerbu, membombardir habis-habisan kota Gaza. Bahkan tidak kurang dari 26 masjid di kota Gaza yang dibom oleh mereka penjajah Zionis Israel. 26 masjid hancur lebur. Dan juga termasuk mereka penjajah Zionis, mereka tidak hanya masjid yang dibombardir, tidak hanya masjid yang dihancurkan, akan tetapi gereja milik kaum Nasrani juga mereka hancurkan. Bahkan rumah sakit juga mereka hancurkan. Padahal kita tahu hadirin yang dirahmati oleh Allah, di dalam aturan perang rumah sakit tidak boleh dihancurkan. Akan tetapi mereka penjajah Zionis selalu melanggar aturan-aturan internasional. Dan ketika rumah sakit yang dihancurkan di kota Gaza, maka ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tidak kurang dari 500 korban di dalam rumah sakit tersebut.
termasuk kebanyakan di antaranya adalah anak-anak dan juga perempuan. Mereka menjadi korban syahid atas kekerasan serbuan atau gempuran dari penjajah Zionis Israel. وإن كثيرا من الشباب ومن الشهداء لم نجد لهم أجسادا حتى ندفنها، لا يوجد لهم قبور، بل تبخرت أجسادهم بسبب هذه القنابل الكيميائية التي تلقى عليهم. هذه القنابل لو ألقت على دول لخرت مستسلمة لهذا العدو، لكن إخواننا في غزة ما زالوا صامدون، والذي يعزز صمودهم هو دعمنا لهم. الآن هم في أمس الحاجة لنا للمساعدات الإنسانية، أما للجهاد فهناك رجال يكفون للجهاد، هناك رجال أقوياء ورجال ليس رجال فقط بل هم أسود الله في الميدان، وذاقوا العدو مرار العذاب والموت. لذلك العدو الآن يقتص في الأطفال وفي الأبرياء. هم الآن في أمس الحاجة لنا، في أمس الحاجة لدعائنا، في أمس الحاجة لمساعداتنا الإنسانية، ليس للجهاد فقط. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita yang ada di kota Gaza, mereka sebagian mereka ada yang jasadnya tidak ditemukan sama sekali karena penjajah Zionis mereka menggunakan bom-bom kimia sehingga menghancurkan seluruh anggota tubuh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Akan tetapi yang sungguh menakjubkan dan juga mengherankan adalah kesabaran, ketabahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Maka dari itu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, mereka saudara-saudara kita yang ada di Palestina sangat membutuhkan dukungan dari kita semua. Mereka membutuhkan dukungan bantuan dari kita semua. Secara khusus mereka membutuhkan doa-doa dari kita. Kalau tentara-tentara yang akan kita kirim kepada mereka, maka ketahuilah sesungguhnya saudara-saudara kita yang ada di kota Gaza mereka sudah sangat tangguh. Bahkan mereka bukan hanya sekedar pejuang-pejuang laki-laki, mungkin bisa kita katakan mereka adalah singa-singa Allah yang membikin musuh-musuh mereka gentar takut lari dari hadapan mereka karena keimanan mereka yang betul-betul kokoh. Akan tetapi hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita pun perlu memikirkan saudara-saudara kita yang ada di sana. Mereka membutuhkan dari kita bukan militernya, mereka membutuhkan dari kita bukan pejuang-pejuang yang pergi ke sana kemudian ikut perang, tidak, karena mereka sudah cukup dan mampu untuk melakukan pertempuran tersebut. Mereka mampu melakukan perjuangan tersebut. Akan tetapi yang mereka butuhkan dari kita adalah dukungan kita, bantuan kemanusiaan kita yang kemudian meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di sana. نختتم في هذا. حتى أنا هنا فقدت منزلي ومنزل إخوتي، وفقدت أصدقاء لي كثر، وفقدت أخي الصغير استشهد قبل أيام، وكثير من أقاربي قد استشهدوا في هذه المعركة، ولكننا نفرح ولا نحزن ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون. نفرح لماذا؟ لأن الشهيد يشفع ل70 من أهله، فكيف إذا كانوا كثر من يشفع لنا من أهلنا؟ فيا إخوانا، يا إخوتي وأحبتي في الله، إننا أمة واحدة كالبنيان المرصوص يشد بعضه البعض، فلا تبخلوا على إخوانكم في فلسطين، فإن لكم أجر المجاهد في ميدان المعركة في فلسطين. كل من يساعد بالدعاء أو بالمال فله الأجر إن شاء الله. نعم. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sendiri, beliau Syekh Muhammad Ratib, beliau juga kehilangan rumah beliau yang ada di kota Gaza. Rumah-rumah saudara beliau juga di hari-hari ini juga sudah hancur. Bahkan beliau beberapa hari yang lalu kehilangan adiknya, saudaranya juga termasuk syahid insyaallah karena kekanasan penjajah Zionis.
banyak dari kerabat-kerabat beliau yang juga menjadi korban dari kekerasan penjajah Zionis, dan insya Allah mereka semua adalah syahid. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, tadi beliau bercerita ketika beliau kehilangan rumah, beliau kehilangan saudaranya, beliau kehilangan kerabat-kerabatnya, maka sedih itu pasti. Akan tetapi setelah kesedihan itu beliau merasa sangat bahagia. Beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian beliau merasa senang. Kenapa? Karena kalau ada satu orang yang mati syahid fi sabilillah, maka orang tersebut bisa memberi syafaat untuk 70 dari kalangan keluarganya. Satu orang yang mati syahid bisa memberi syafaat 70 orang dari kerabat-kerabatnya. Lantas bagaimana jika di satu keluarga banyak kerabat yang mati syahid, maka akan banyak pula yang memintakan syafaat kepada Allah di hari kiamat kelak. Maka oleh itu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, kaum muslimin adalah umat yang satu. Kaum muslimin diibaratkan satu bangunan yang kokoh, yang satu di antara lainnya saling mengeluarkan satu dengan yang lainnya. Maka dari itu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kita bakhil mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jangan sampai kita bakhil untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena ketika kita berdoa, kita memberi bantuan harta kita, maka insya Allah kita juga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dicatatnya mereka yang menjadi mati syahid. Kita akan mendapatkan pahala syuhada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana saudara-saudara kita yang ada di sana, mereka berjuang kemudian mereka mendapatkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang disampaikan oleh beliau Syekh Muhammad Rafiq, kondisi terkini ini akan kami putarkan terlebih dahulu satu video. Mereka tidak ada apa-apanya Bapak Ibu kalau diputar semuanya. Ini baru sedikit sekali, baru sedikit dari yang sesungguhnya terjadi. Kayak di sini banyak yang kita nggak tahu nama mereka, karena keluarga mereka sudah semua meninggal. Biar dokter di sana bingung ini siapa, tidak ada yang terkenal karena sudah nggak ada KTP, sudah wajahnya sudah nggak jelas. Akhir jadi kubur jamaiyah kalau bilang ini. Ini lihat. Ini kita lihat semua yang kena bom itu kebakaran ini. Kenapa gak ada suara? So.
Jumlah korban di sana sudah sampai 4.385. Itu yang sudah didaftar di rumah sakit. Padahal masih ada seribuan yang belum sampai ke rumah sakit. Kita lihat jumlah banyak korban itu dari anak-anak kecil dan ibu-ibu. Kayak gini masih banyak orang yang masih sampai saat ini di bawah Romania karena tidak ada alat berat. Kita di sana nggak bisa keluarin mereka yang masih di bawah Roma. Akhirnya jasad mereka sudah luncur ini. Ini tadi di 2 hari di bawah Romania setelah dihancur tapi masih hidup alhamdulillah. Keluarganya semua mati. Ini tulisannya bisa di يومين طفل كان تحت الأنقاض يومين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الصلاة والسلام صلاة غير المغضوب عليهم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدانا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نستودعك غزة وأهلها سماءها وأرضها رجالها ونساءها أطفالها وشبابها وكل شبر في فلسطين. ولا نقول إلا كما دعا رسولنا الكريم آواكم الله آواكم الله ثبتكم الله ثبتكم الله نصركم الله نصركم الله أيدكم الله. ربنا ارحم شهداءنا جميعا الذين قدموا إليك وحلوا ضيوفا بجوارك تاركين الأهل والمال والولد مدافعين عن الحق لإعلاء راية الإسلام. اللهم عليك باليهود والنصارى. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا تخيب لهم رجاء. اللهم لا تخيب لهم رجاء. اللهم لا تقفل أبوابك دونهم يا الله. اللهم لا تقفل أبوابك دونهم يا الله. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا الله. يا الله كن لهم ولا تكن عليهم يا الله برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم آمن روعاتهم يا الله يا الله. استر عوراتهم يا الله. اللهم إنهم ضعفاء وأنت القوي ناصر الضعيف فانصرهم يا الله. اللهم انصرهم يا الله. اللهم إنهم ضعفاء مستضعفين فانصرهم يا الله. يا الله ارحمهم برحمتك يا الله. يا من شققت البحر لموسى يا من فلقت البحر لموسى يا من نجيت يوسف من غيائب الجب يا الله. نجهم يا الله نجهم يا الله وارحمهم برحمتك يا الله واغفر لهم يا الله. من لنا ناصرا سواك يا الله. يا الله انصر إخواننا في غزة يا الله يا الله يا الله برحمتك يا الله برحمتك يا الله. ارحم إخواننا يا الله يا الله. إنهم ضعفاء فانصرهم يا الله. يا عزيز يا جبار يا ذو الجلال
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه الأخيار والحمد لله